bisa punya rumah dengan spek yang mewah dengan harga 2M di jantung kota Surabaya Barat. Kenapa harus pilih yang daerah pinggiran? Eksteriornya mantep, lightingnya amazing dengan panjang dimensi 25 meter. Ini rasanya rumah yang very bestial banget buat kamu miliki segera. Satu kata dilangin 3 kali, lokasi, lokasi, lokasi. Tambahin satu lagi deh, akses menuju lokasinya. Karena di area Kupang Baru ini punya lebar jalan itu up to 3 mobil dan berada di jantung kota Surabaya Barat. Sebutin aja, mau ke tol Satelit, tol Banyurip, ke arah Surabaya Utara ataupun Surabaya Barat dan Surabaya Tengah, itu mudah banget. Tapi kali ini lokasi nggak usah diraguin lah. Kita perlu cek apa benar rumah ini punya spesifikasi yang mewah. Kalau dari fasadnya sih, aku sih iya, karena eksterior marmer udah kelihatan di lantai 2-nya. Kanopi udah pakai WF dengan kaca tempered glass yang udah dikasih sunblast. Dan untuk area carportnya udah punya 2 mobil. Kita mau cek dulu bagian-bagian detail-detail itu apakah sesuai nih sebagai speknya yang aku ceritain. Nah, kita cek ya. Sebelah sini, kalau untuk pagar udah diakalin. Walaupun punya lebar 5,5, kita udah punya pagar model lipat seperti ini dengan warna hitam yang tentunya lagi tren di tahun 2024. Tapi bukan ini yang bikin mewah. Kelihatan mewahnya itu pas kita lari ke sini ya. Teman-teman bisa lihat. Kalau soal kanopi ya oke lah ya. Tapi rumah 2M-an udah punya komposit kayu pengganti kisum seperti yang ada di atas. Ditambahin lampu fitting warm white kayak gini, aku sih kok iya ya. Udah kelihatan kan megah dan bagusnya rumahnya kayak gimana. Tapi yang langsung menjadi deal breaker buat aku itu adalah ketika kita punya akses menuju ke bagian dalam melalui mini foyer dengan tangga yang dibalut lampu LED kayak gini. Stepnya simple, landai. Penataan warnanya suka banget karena granitelnya menggunakan warna black and gold seperti ini. Dan ini yang bikin punya kesan mewah di rumah ini. Setelah dikasih nih tangga secantik ini, ditambahin satu area pintu yang super huge kayak gini, yang kelihatannya simple yet elegan. Pintunya pun udah punya corak di area pintunya sehingga nggak polosan. Cukup minimalis habis, plus ditambahin satu fitur lagi dong, smart lock-nya. Smart lock-nya kan udah biasa. Yang ini udah punya kamera doorbell. Bahkan amazingnya tulisannya di sini adalah 3D face lock. Nah ini jujur aku juga nggak tahu ya 3D face lock ini gimana maksudnya. Tapi udah punya kameranya. Kok bisa? Nih aku cek ya. Sebelah sini, ikut yuk. Lihat sebelah sini ya. Kelihatan nih kalau di sini itu kita sudah bisa nikmatin. Nah, dia tinggal lock. Nah, ada. Kelihatan nggak sih? Nah, asik ya. Jadi kita bisa lihat yang bertamu siapa, ya kan? Yang ada di depan pintu siapa, nggak cuman pakai smart lock aja. Udah dapat mewahnya? Belum lah, baru ngomongin pintu. Tapi teman-teman pasti setuju kalau udah datang di area ruang keluarga yang sini, kelihatan rumah ini nggak kaleng-kaleng. Teman-teman, aku suruh izin kamera mundur ke belakang. Teman-teman lihat aku sekecil apa sudah bisa kelihatan rumahnya kok bisa gede. Bohong, ini lebarnya pasti lebar 8. Bohong, ini pasti lebarnya lebar 10. Enggak, ini lebarnya 5,5 meter. Tapi karena punya dimensi panjang 25 meter, which is itu very amazing banget, kita bisa punya satu area ruang keluarga yang sangat-sangat nyaman seperti ini. Teman-teman, yang bikin nyaman juga ada satu lagi sebenarnya. Di area atas tuh kelihatan ya ada void setinggi ini dan letaknya itu persis menuju ke arah taman. Jadi secara psikologis itu kelihatannya makin luas. Kok bisa? Nih aku tunjukin. Kita tuker posisi dulu sama kameramen supaya teman-teman bisa enjoy. Walaupun sedikit backlight, no worries ya. Tapi aku pengen tunjukin ke kamu si void yang ketika ditaruh di bagian sini, yang bagian atasnya punya jendela hidup juga dan bisa langsung ketemu sama taman yang ada di belakang. Efek luasnya itu makin ajib banget. Di sini teman-teman juga bisa enjoy penataan untuk pemilihan granitelnya itu very perfect. Penataan colokan listriknya ini banyak banget. Teman-teman, di area sini jadi ruang keluarga itu udah pas ya. Bayangin teman-teman punya satu wall panel cantik di sebelah sini, dipasangin kredensa untuk nonton TV. Jadi dari ruang tamu begitu langsung masuk itu los literally tanpa sekat ya kan, udah cakep banget.
yang bikin keren juga, yang juga bisa bikin luas karena penataan tangganya adalah single stairway berada di sisi kanan rumah seperti ini, yang mana di bawahnya ini udah bisa dimanfaatin untuk satu area mini pantry karena sudah disediain untuk jalur air dan juga jalur listriknya. Nah teman-teman, aku pengen tunjukin kalau di sebelah sini itu ada satu kamar, dimana kamarnya itu adalah kamar yang sejatinya ukurannya cukup kecil menurutku dibanding kamar yang lain, tapi udah punya satu kamar mandi dalam. So buat kamu barangkali punya anggota keluarga yang senior ya, ini udah pas nih, udah cocok. Stay aja di sana, kameramen. Aku pengen tunjukin dulu untuk luas ruangannya. Ini memang nggak terlalu gede, tapi juga punya jendela menghadap ke arah depan dan tentunya udah punya satu area kamar mandi dalam. Nah ini pas banget buat orang tua. Udah ada shower, udah ada sanitary-nya juga. Aku suka sejatinya itu adalah pemilihan material di dinding-dindingnya yang itu menggunakan grantel warna mid sehingga kelihatannya tuh makin ngemahalin ya. Ya itu yang bikin rumah itu makin spesial. Nah, as far as I'm concerned, aku perlu banget bahas taman yang ada di belakang. Ruangannya udah gede seperti ini, lightingnya spektakuler, laman belakangnya lebih gokil lagi. Nih, cek ya. Menuju ke area belakang rumah, di sebelah sini itu sejatinya adalah service area, di mana teman-teman bisa temuin satu area kitchen, satu area kamar ART, dan juga area jemur. Tapi kita sebelum ke sana, kita mau noleh ke sini dulu. Satu area kitchen ini, nah ini yang aku suka. Kenapa? Karena udah punya bukan double top table ya, satu top table dengan letter L, yang dimana top table-nya itu cukup gede, ya ukuran 80 cm, sinknya gede banget, buat yang dari masak udah mantep banget. Tapi untuk menuju garasi ini itu punya dua sirkulasi. Selain itu yang kita bisa akses melalui area dalam rumah, ada nih kaca hidup yang tentunya bisa menjadi sumber sirkulasi udara menuju ke taman di luar. Nah, di sini udah kelihatan bagusnya gimana. Apalagi kalau kita mau menuju ke area taman. Sekarang kita mau cek this is what I love. Tapi sebelumnya aku mau bahas untuk kusennya. Nah, kenapa baru bahas kusen? Kusennya ini udah pakai YKK Finish Good. Dengan kalau teman-teman ada di sini, aku pengen ngasih tahu ya, ini buka pintunya ini mulus banget. Dan inilah salah satu ciri-ciri bagusnya aluminium, handle-nya kokoh, pergerakannya mulus. Itu kenapa YKK Finish Good adalah material yang sangat worth it banget. Nah, di sebelah sini guys, kita bisa lihat kalau ada satu area, apa ya kita ngomong ya, dry garden kali ya. Dan di area dry garden ini spesial, kalau malam lighting yang menembak ke arah pohon ini itu bisa bikin makin cakep banget. Di sebelahnya teman-teman ada satu apa ini ya, kayak tangga estetik gini yang sejatinya ini adalah tangga menuju ke area jemuran loh. Tapi supaya nggak kelihatan jadul pakai tangga besi, tangga putar, dibuatin deh tangga estetik kayak gini yang kesannya itu bener-bener bagus banget. Sebelah kanan kiriku itu ada sejatinya adalah kamar ART dan kamar mandi ART. Dan kita punya enjoy lagi itu sebenarnya satu fitur cantik, yaitu adalah di area tangganya. Area tangganya di sebelah sini itu yang aku bilang single stairway sampai ke atas, itu yang membuat safe space dan ruang keluarga bisa kelihatan gede. Tapi sejatinya teman-teman lihat, ini kan saklar tuh ya. Terus ini apa dong guys? Nih aku tunjukin ya. Ini bukan step light, tapi ini adalah motion sensor. Jadi ketika ada yang melewatin dari sensor ini, ada lampu LED di bagian bawah, itu akan menyala seperti ini. Oke, nggak kelihatan nih kalau lagi siang gini karena ya ini terang banget sih. Tapi teman-teman bisa lihat nih, nih, bukan kelihatan dari sini ya. Untuk lampu-lampunya yang disembunyiin di bawahnya staircase, ya kan? Itu nanti akan nyala kalau teman-teman sudah ngelewatin sensornya. Dan sensornya pun dibuat dua, satu di ujung tangga bagian bawah dan satu lagi di ujung tangga bagian atas. Jadi naik turun udah aman, nggak perlu bingung nyalain lampu, udah nyala sendiri. Kalau malam nggak mungkin kesandung. Keren? Belum tentu saya di atas itu lebih spektakuler lagi. Kalau teman-teman lihat natural lighting penataannya di rumah ini itu ajib banget. Nah, sampai juga kita di lantai kedua di rumah yang lightingnya ini spektakuler abis. Bahkan di area tangga yang tadi kita udah lihat punya motion sensor, itu masih punya bonus lagi fitur skylight di bagian atasnya. Skylightnya nggak lebay, nggak overuse, sehingga bagian tangga nggak kerasa panas gara-gara lampu atau cahaya yang masuk ke bagian tengah sini. So it's a brilliant idea, simple yet elegant.
Dan untuk di lantai 2 ini sejatinya kita udah punya 3 kamar tidur yang masing-masing itu punya kelebihannya sendiri. Contoh yang pertama, ke kamar tiduran yang pertama yang bentar lagi kita masuk, untuk ke arah sana kita semacam ada sedikit sky bridge, mini sky bridge, di mana dari sini kita bisa lihat untuk voidnya kita bisa enjoy ruangan keluarga yang kita tadi bahas, dan dari sini kita bisa lanjut langsung ke kamar anaknya. Kamar anaknya itu mungkin menurutku agak asik ya, kok bisa? Secara ukuran, jujur aku harus bilang ini ukurannya compact banget, karena pas banget untuk penaruhan satu single bed ukuran 120 cm, satu lemari dan juga satu area TV. Tapi karena punya ketinggian yang cukup tinggi 3,5 meter plus ditambah dengan drop ceiling, kamarnya jadi nggak kerasa overwhelming atau nggak kerasa sempit ya. Tapi ciamiknya lagi adalah karena tahu nih kalau dengan banyaknya jendela, konsekuensinya itu adalah panas yang diserap juga lebih banyak. Untuk kamar yang ini kita tambahin dengan bonus kaca film. Dari siku-sikunya udah include dengan kaca film, plus juga masih punya jendela hidup di sebelah sini. Yang sejatinya kalau kita mau perhatiin ya, ini adalah tempat jemuran yang lewat tangga estetik di area taman tadi. Penataannya cukup brilian bukan? Jadi cukup istilahnya cukup apa ya, fungsional banget, tapi estetikanya juga dapat. Nah, sekarang kita mau lanjut lagi ke kamar yang kedua. Kamar yang kedua pun juga tetap bisa enjoy void yang ada di ruangan tengah, yaitu adalah kamar yang ini. Kamar yang ini ukurannya sedikit lebih besar daripada kamar yang tadi. Secara dimensi, ini kurang lebih 30% lebih gede daripada kamar yang tadi. Dan di sini juga bisa enjoy untuk void karena udah punya 2 jendela hidup seperti ini yang mengarah ke bagian tengah ruangan. Nah, asik bukan? Dan untuk setiap kamarnya itu guys udah lengkap dengan instalasi AC dan juga banyak banget colokan listriknya, sehingga untuk kamu pasang elektronik ataupun juga kebutuhan ngecas handphone, pasang TV itu udah terjamin banget. Bagian sini pas banget untuk kita pasang area TV. Kanan kiri dari tempat ranjangnya itu udah ada saklar listriknya juga. Kurang lebih untuk di kamar ini teman-teman mau pakai ranjang 160 cm, itu masih oke banget loh. Dengan wardrobe kita tadi sebelah sini itu sangat mumpuni. Dan yang lebih asik lagi itu sebenarnya adalah kamar mandi sharing untuk kedua kamarnya. Sebelah sini aku tunjukin ya. Kamar mandi sharing yang ini itu aku bilang spesial. Kenapa? Karena sekali lagi lightingnya ini menggunakan natural light yang very bagus banget, aku suka. Untuk ukuran kamar mandi sharing ini quite huge, bahkan punya lebar segini itu sebuah kemewahan di ukuran rumah 5,5. Bahkan di atas kita lihat lampunya cakep banget. Ini yang nggak pakai lampu pun masih kelihatan sangat bagus banget. Hand shower sudah tersedia, sanitary, wastafel juga sudah ada. Nah, ini untuk penataan kamar-kamarnya udah cakep banget kayak gini. Sekarang kita mau cek kalau master bedroom. Master bedroom namanya master harusnya spesial. Karena di master bedroom yang ini teman-teman bisa punya satu area ruangan tidur dengan lebar rumah 5,5 kali 5 meter. Teman-teman bisa lihat apa yang beda? Yes, udah terpasang flooring SPC sehingga kesannya tuh beda, kesannya lebih mewah lagi. Dan kalau teman-teman juga perhatiin, kalau tadi aku suka dengan lighting natural sekali lagi di kamar ini itu full frame dari ujung kiri sampai ujung kanan terakhir udah punya jendela seperti ini, yang dimana sejatinya ini juga sudah dikasihin kaca film tapi kurang lebih 40% jadi nggak terlalu gelap, dan bisa langsung enjoy satu area balkon. Nah, area balkonnya sendiri secara luasan itu cukup proper sehingga nggak cuma buat berdiri aja. Kalau ditarikin satu meja kopi dan juga meja satu kursi itu juga bisa banget. Teman-teman lihat ini eksteriornya. Sekarang aku mau bahas. Mungkin tadi dari bawah nggak terlalu kelihatan karena ketutup kanopi. Tapi di sini teman-teman bisa lihat penggunaan komposit kayu pengganti gypsum di bagian atas ditambah dengan fitting-fitting lampu warm white seperti yang kalian lihat ini pas banget. Kalau malam itu bisa kelihatan lebih menyala. Kok bisa? Teman-teman lihat. Di marmer yang cantik ini yang benar kita bahas ya, itu ada satu lampu sorot yang udah disediain. That's why aku boleh bilang soal lighting rumah ini ya more than excellent untuk di rumah kelas 2 eman.
Dan ini teman-teman juga sekali lagi udah dapet satu eksterior marmer travertin yang udah kelihatan banget dengan bidang sebesar ini, slab ini yang ada di belakangku. Ini enjoyable banget, membuat rumah itu makin kelihatan gahar. Nah, sekarang kita mau balik lagi menuju ke arah kamar mandi dalam utama sebelah sini. Oh ya guys, kalau kamar ini juga aku merasa cukup luas ya. Teman-teman nanti yang mau pasang ranjang, teman-teman mau pasang area TV, itu menurutku placingnya cukup gede banget, dan lightingnya selain natural lighting dan drop ceiling yang aku suka tuh ada sentuhan list hitam di arah sini, seakan-akan mengarahkan kita menuju ke area wardrobe. Nah, ini sentuhan yang simple tapi elegan banget. Di sebelah sini kita bisa lihat kalau ada area wardrobe yang bisa kita nikmatin. Area wardrobe-nya sendiri pas banget untuk teman-teman pasangin 4-6 pintu di satu sisi yang sebelah sini, full dibuat sampai ke atas, itu pastinya super nyaman. Ketebalan kurang lebih 60 cm, itu udah proper banget untuk penataan satu area wardrobe. Nah, di sebelah sini itu adalah kamar mandi dalam utama. Dan secara sentuhan warna, tentunya ini yang paling beda, karena di area shower mandinya udah ada full black granite frame seperti ini, ya kan? Dan ini keren. Untuk drainasenya, untuk kita mandi itu nggak pakai drainase Avur biasa, dia pakai macam kayak longbar gini, which is tuh kelihatan makin lebih estetik lagi. Untuk showernya udah ada 3 macam. Yang ini aku tahu ya, ini drop shower, ini hand shower. To be honest, aku nggak tahu ini apa. Tapi most likely ini adalah spray gun karena ada tulisannya di sini. Nah, most likely ini adalah spray gun buat semprot-semprot, ya kan. Cukup menarik, apalagi penataan di area dindingnya ini menggunakan granite tile tapi yang nipunya dengan corak marble warna abu-abu yang pastinya lebih menarik. So gimana? Rumah dengan panjang 25 meter, eksterior cakepnya nggak kaleng-kaleng, dengan banyak permainan yang bikin rumah itu makin kelihatan mahal. Marmer juga terpasang, lighting natural berada di mana-mana, sehingga nggak kerasa kalau kayak rumah yang harganya itu cuma 2,95 nego. I think this is one of the best house that you can find di jantungnya Surabaya Barat. Buat kamu yang penasaran, kamu langsung aja kontak Rian, ada link di deskripsi, link WhatsApp aku. Kamu tap, langsung aja kontak untuk bisa survei rumah yang super mewah seperti ini. Dan jangan lupa untuk nonton video-video yang lain. See you on next video.